Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai kemuhammadiyahan. Bab pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik perguruan Muhammadiyah. Di sini yang mengajar adalah Bapak Khairul Iqbal atau biasa dipanggil Pak Iqbal. Bagi sekolah yang umum mungkin masih agak asing mengenai pelajaran kemuhammadiyahan ini. Apa sih pelajaran kemuhammadiyahan ini? Jadi pelajaran kemuhammadiyahan ini adalah membahas mengenai sejarah asal mula perguruan Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah. Nah, di sini kalian dikenalkan untuk lebih mengenal apa itu organisasi Muhammadiyah. Oke, langsung saja. Bab 1 adalah karakteristik perguruan Muhammadiyah. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah sejarah perguruan Muhammadiyah. Pertama adalah pada awal abad ke-20 terjadi dualisme pendidikan. Apa itu dualisme pendidikan? Yaitu gini, pendidikan Islam yang diwakili pesantren tradisional hanya mengajarkan ilmu agama, sedangkan di sisi lain sekolah-sekolah Belanda hanya mengajarkan ilmu umum. Jadi memang benar ada dualisme di situ. Artinya yang pesantren itu cuma mengajarkan ya ilmu pesantren saja. Yang sekolah Belanda mengajarkan ilmu-ilmu umum saja tanpa mengajarkan ilmu agama. Jadi disitulah terjadi apa ya? Dualisme yang mengakibatkan saling terbelakangnya pendidikan pesantren kita. Nah, itulah yang penyebab dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan dari perguruan Muhammadiyah. Kemudian ada faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan pendidikan Muhammadiyah adalah faktor terselubung. Adalah yang pertama sebagai salah satu bentuk perlawanan terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Nah, yang kedua adalah media pembebasan masyarakat dari jerat kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, sistem kasta, dan pelaksanakan ajaran agama yang kurang otentik. Lanjut. Kemudian sistem pendidikan Muhammadiyah telah diangkat dan diterima menjadi sistem pendidikan nasional. Hal itu dibuktikan dengan sudah ditetapkan MPR dalam GBHN semenjak tahun 1972. Jadi Muhammadiyah sudah mendirikan sistem pendidikan yang mengangkat pendidikan agama dan pendidikan umum itu bisa dilangsungkan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut. Kemudian yang B adalah tujuan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah perguruan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan secara terpadu. Artinya bahwasanya inginnya Muhammadiyah adalah antara Islam itu dan ilmu pengetahuan harus seimbang. Oke. Kemudian lanjut, tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah satu, mewujudkan manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Yang pertama, manusia muslim. Artinya gini, manusia yang seluruh hidup dan kehidupannya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang muslim sejati akan selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah semata. Kedua, berakhlak mulia. Akhlak mulia dinilai dan dipandang dari sisi yang maha hak dan membuat peraturan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran akhlak Nabi Muhammad SAW bukan pandangan manusia pada umumnya yang penuh dengan sifat subjektif. Oleh karena itu, pelajar Muhammadiyah mestinya selalu mempelajari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memahami serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah cakap, yang berarti mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Cakap juga berarti cerdas. Artinya seluruh pelajar Muhammadiyah itu memiliki kriteria yaitu cakap, yaitu ampuh dalam menentukan sikap dan perbuatan yang tepat sesuai dengan tugas seorang muslim yang berilmu pengetahuan. Keempat, percaya pada diri sendiri. Seorang dikatakan memiliki kepercayaan diri manakala dirinya memiliki sifat-sifat positif serta mau menatap kehidupan ke depan dengan penuh rasa optimisme. Kelima adalah berguna bagi masyarakat dan bangsa. Setelah melalui proses pendidikan, peserta didik diharapkan mampu untuk mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.
Mungkin hanya itu yang bisa Pak sampaikan. Nah, ini ada sedikit tugas. Silakan buat kelompok dan diskusikan mengenai kelebihan dari sekolah Muhammadiyah tempat kalian belajar saat ini. Rangkum dan buat videonya ya. Setelah itu, adakah saran inovasi bagi sekolah untuk lebih meningkatkan kelebihan dari sekolah Muhammadiyah ini? Nanti tugasnya Pak tunggu, atau kurang jelas silakan langsung tanya ke Pak. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Silakan nanti yang kurang paham langsung tanyakan ke Pak. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.